Mahalnya itu seberapa sih Pak? Antara 8 sampai 12 juta. 8 sampai 12 Iya. juta. Mitra Podcast, brum brum brum. Halo semuanya, selamat datang di Mitra Podcast. Nah, ini adalah program terbaru dari channel YouTube Mitra Suzuki. Di Mitra Podcast ini kita akan membahas dan memberikan jawaban secara detail tentang permasalahan-permasalahan yang sering dialami oleh customer. Dan di podcast pertama ini kita buka dengan kehadiran Pak Aris Dasimayanto selaku Service Manager di Mitra Suzuki. Pak, sebagai orang pertama nih Pak di Mitra Podcast, Pak. Luar biasa. Luar biasa rasanya Pak ya. Iya. Dan pastinya saya di sini posisinya akan sebagai customer, Pak. Saya sebagai customer mewakili teman-teman semua. Oke, langsung saja nih. Kita mulai dari mobil baru dulu nih Pak. Boleh. Saya pembeli mobil baru Suzuki. Saya baru beli mobil Suzuki nih. Seberapa penting sih Pak saya harus melakukan servis rutin? Kan mobil saya baru gitu, kenapa harus servis? Justru itu Kiki. Karena mobilnya masih baru, harus dijaga benar-benar. Kenapa? Karena kita bicara di sini adalah bicara dari garansi ya. Bahwa mobil Suzuki yang kita jual kepada customer itu kita lengkapi dengan covering warranty. Oke. Yang lamanya 3 tahun atau 100.000 km. Cuma ada syaratnya Ki. Kenapa Pak? Syaratnya bahwa perawatan berkalanya harus teratur dan dilakukan di bengkel resmi. Harus di bengkel resmi. Betul, Gitu ya? ini penting karena nanti untuk memastikan bahwa mobil ini dirawat dengan baik. Sehingga kalaupun nanti terjadi sesuatu karena kesalahan produksi, yang ini jarang terjadi sebenarnya, Iya. tapi bisa terjadi, itu Suzuki sebagai pemegang merek bisa melakukan penggantian. Oke, berarti penting ya Pak untuk melakukan Penting sekali. servis walaupun mobil kita baru beli gitu. Betul. Oke, dan kalau misalkan saya tidak melakukan servis itu secara rutin bagaimana? Nah, ini terkait dengan hak dan kewajiban Ki. Iya. Ada kewajiban kami sebagai pemegang merek untuk memberikan kepastian bahwa mobil ini bagus, aman dan layak dikendarai. Iya. Tetapi ada kewajiban customer juga bahwa memastikan mobil ini juga dilakukan perawatan dengan benar. Kalau hal ini dilakukan di bengkel resmi, nanti terjadi sesuatu, itu yang dirugikan adalah customer sendiri Ki. Malah jadi banyak gitu ya Pak. Betul. Nanti kalau misalnya ada kerusakan, yang sebenarnya itu kerusakan itu bisa di cover oleh warranty, tetapi karena riwayat perbaikannya atau servisnya tidak teratur, customer rugi di sini karena tidak bisa melakukan klaim terhadap kerusakan tersebut. Padahal kalau bisa dilakukan, customer tidak akan digantikan dengan spare part atau komponen yang lebih baik begitu. Oh, jadi memang penting dan selagi memang bisa melakukan servis secara rutin, kenapa tidak walaupun itu mobil baru ya Pak? Betul. Justru di mobil baru ini penting sekali untuk selalu memperhatikan jadwal servis berkala tersebut. Agar ke masa depan itu lebih baik gitu ya. Betul, karena kita di Indonesia ini mobil bukan cuma sebuah kebutuhan tapi juga menjadi sebuah aset juga. Sudah pasti. Iya gitu kan? ya, Jadi iya. nanti ke depan mobil ini bisa awet, tahan lama, harga jual kembalinya pasti lebih bagus. Pasti, apalagi mobil dipakai setiap hari gitu ya. Masa tidak dilakukan perawatan betul. walaupun mobil baru. Lebih menguntungkan kepada pelanggan nanti. Iya pasti Pak ya. Iya. Jadi mungkin jangan sampai kita tidak lagi gitu memikir bahwa oh mobil baru, mindsetnya kayaknya kita nggak perlu servis nih karena kan mobilnya juga baru. Iya, gitu. betul. Jadi Justru ketika masih baru itu harus dijaga benar-benar. harus dijaga benar-benar Betul. gitu. Oke, tadi kita sudah bicara mobil baru gitu Ya. ya. Dan ini mobil lama Pak. Kalau mobilnya itu udah lebih dari anggaplah 3 tahun lah ya, 3 tahun gitu. Apakah masih perlu nih buat servis di bengkel resmi? Baik. Bicara mobil di atas 3 tahun kepemilikan berarti mobil itu udah lepas dari Garansi. warranty covering ya. Iya. Betul, dari masa garansinya udah lepas. Sehingga apapun yang terjadi itu menjadi tanggung jawab dari pemilik. Betul. Gitu. Ini juga nggak kalah penting dengan perawatan mobil baru sebenarnya. Kalau mobil baru dilakukan perawatan untuk memastikan bahwa nanti ketika ada apa-apa, Suzuki bisa memberikan covering warranty. Kalau di luar di atas 3 tahun tadi, pentingnya adalah untuk memastikan bahwa jangan sampai nanti pelanggan mengeluarkan biaya yang tidak perlu. Ya itu yang penting pasti. Iya. Sehingga dengan perawatan yang lebih teratur, customer, pemilik dan pengguna mobil Suzuki tadi bisa mengetahui nih mobil saya nanti harus diganti apanya sih? Iya. Nah, karena hal seperti ini kami informasikan kepada pemilik gitu, sehingga potensi kerusakan atau potensi yang akan terjadi seiring dengan pemakaian mobil tadi
bisa diantisipasi di awal, Ki. Oh, jadi itu pentingnya. Walaupun mobilnya lama gitu ya. Tadi kan mobil baru harus diservis rutin juga, dan mobil yang 3 tahun lebih juga masih harus di bengkel resmi juga gitu, disarankan untuk di bengkel resmi juga gitu. Kalau ini pasti banyak jadi pertanyaan ya, kalau di bengkel resmi pasti memakan banyak biaya dong gitu. Baik, ini pertanyaan yang tidak bisa juga jawab tidak dan iya. Iya. Kita akan lihat di sini, Ki. Bicara biaya, itu akan seiring dengan kualitas pekerjaan dan pelayanan tentunya kan ya. Pasti, iya. Tidak bisa juga dikatakan bahwa bengkel resmi lebih mahal dari bengkel umum. Karena pada kenyataannya juga banyak bengkel umum harganya juga mahal. Kenapa? Karena selain memberikan kualitas, mereka juga memberikan pelayanan yang maksimal gitu. Juga tidak kalah gitu ya. Betul. Jadi perawatan di bengkel resmi Suzuki itu sangat menguntungkan sebenarnya. Kalau dikatakan mahal, tidak juga akan dikatakan mahal gitu. Paket perawatan kita bervariasi kok. Tidak mahal itu yang seperti apa gitu. Mungkin image di luar itu mahal itu kenapa? Karena ketika di bengkel resmi mungkin banyak yang harus diganti. Iya, biasanya kalau ke bengkel resmi nih rusaknya satu, nanti akan banyak lagi nih yang diganti jadi paket gitu. Padahal tidak seperti itu, Ki. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi ketika pelanggan datang ke bengkel resmi, kemudian meminta perbaikan atau perawatan mobilnya, kami akan memberikan estimasi terlebih dahulu. Kalau bicara perbaikan, kita akan estimasikan apa yang harus diganti. Kalau bicara perawatan berkala, kami akan memberikan apa yang harus diganti berdasarkan tabel periodical maintenance namanya. Jadi itu bisa dilihat bahwa komponen itu pada masa pemakaian sekian ribu kilometer biasanya sudah mulai mengalami keausan. Nah, keuntungannya customer bisa tahu. Jadi tidak sampai terjadi nanti mobil selama ini mungkin hanya diganti oli saja, tidak pernah diperiksa yang lain. Tahu-tahu nanti ada mogok di jalan. Kerusakannya parah gitu. Iya, nggak tahu gitu. Karena cuma ganti oli aja. Padahal mestinya selain ganti oli harus lakukan pemeriksaan yang lain. Karena mobil itu terdiri ribuan komponen yang bekerja. Bayangin, ribuan komponen yang bekerja, tapi tidak dilakukan pemeriksaan, tentunya akan sangat beresiko sekali. Kita nggak akan tahu, gitu. Makanya kalau di bengkel resmi ada pemeriksaan 23 item. Walaupun misalkan yang sebenarnya customer pengen meriksa satu, tapi bengkel resmi memeriksa yang lain juga gitu. Tidak juga seperti itu. Jadi apa yang diminta kepada customer kita akan layanin gitu. Beberapa hal yang kami, karena memang kami spesialis di Suzuki ya, kami mengetahui nih mana-mana yang saatnya harus mulai diperhatikan. Nah biasanya seperti itu yang kita sampaikan kepada customer. Ini bahwa komponen ini harus mulai diperhatikan nih gitu. Komponen ini sudah saatnya harus diganti. Sebenarnya kembali ini untuk customer juga. Pertama agar mobilnya tetap dalam kondisi terbaik, aman dikendarai dan nyaman dikendarai, dan yang pasti juga jangan sampai nanti terjadi apa-apa di jalan. Iya, hal yang tidak diinginkan itu jaga-jagalah sebelum terjadi. Jadi bengkel resmi ini berarti melihat apa yang harus diperhatikan gitu ya, bukan apa yang harus diganti ya. Misalkan rusaknya apa terus disuruh ganti ini, enggak, bukan begitu ya. Bukan begitu. Jadi semuanya tetap kita melakukan pemeriksaan dengan baik dan menyeluruh. Kita akan tawarkan, harganya kita akan tawarkan. Nanti kembali kepada pelanggan menyetujui apa tidak gitu. Gitu. Itu untuk yang lain-lainnya apa ya, ganti oli dan segala macam. Jadi Pak, mahalnya itu seberapa sih Pak? Kalau orang misalnya perawatan di Suzuki ini mobil yang di luar masa garansi ya Pak ya, di luar masa garansi, mahalnya itu seberapa sih Pak? Jadi kalau di Mitra Suzuki, di jaringan Mitra Suzuki itu kita memiliki paket mulai dari 215.000. 215.000 untuk tipe komersial. Ya, dan untuk tipe passenger kita mulai dari harga 299.000. Passenger itu seperti All-New R3, Swift dan yang lain. Gitu. Komersial seperti New Carry Pickup. Ya, betul. Jadi kita mulai punya harga dari harga itu, Ki. Gitu. Dan semuanya juga ditawarkan dulu Pak ya sama customer gitu untuk apapun yang diganti. Iya, betul. Untuk apapun yang akan diganti, apapun yang akan dilakukan pekerjaannya, tentunya SA kami akan nawarin dulu kepada pelanggan gitu. Itu untuk melakukan perawatan nih Pak. Misalkan saya hanya ingin melakukan pengecekan saja. Boleh? Pengecekan, takut nih ke bengkel resmi gitu. Saya takut nih kalau nanti saya kan cuma ngecek gitu. Takutnya nanti akan perawatan dan segala macam, gimana Pak? Bisa nggak kita cuma melakukan pengecekan? Bisa.
Misalnya nih, Kiki habis beli mobil bekas. Ya, habis mobil bekas. Ya kan? Kan nggak tahu nih. Oh ya, saya beli mobil bekas nih. Saya gimana? Waduh, pengen ke bengkel resmi, kayaknya takut mobil saya kan bekas gitu. Iya. Misalnya beli mobil second nih. Iya. Dari pemilik pertama misalnya, kemudian dibeli. Bagus ke bengkel resmi Suzuki. Iya. Kenapa? Karena semua mobil Suzuki itu ada riwayatnya di kami. Walaupun nggak beli di Iya, nasional. nasional, bisa Iya. bisa dicek ya. Bisa dicek. Dengan itu kan nanti Kiki bisa tahu apa yang harus dilakukan dengan mobil ini. Mobil ini udah pernah ganti apa aja, udah pernah rusak apa aja. Itu keuntungannya, Ki. Jadi tahu historinya. Betul, ada histori dari pekerjaan perawatan dari mobil itu sendiri. Oke, jadi itu mobil bekas saya cek, dan itu gimana? Saya langsung, kalau saya cuma mau ngecek dan kondisi saya itu mobil bekas gitu atau mobil lama lah. Saya apa bisa langsung datang ke Mitra Suzuki? Betul. Atau saya bisa gimana? Lewat telepon atau? Bisa datang ke Mitra Suzuki atau bisa berkonsultasi teknis dengan technical advisor kami. Oke, Iya. bisa berkonsultasi Bisa, lewat itu ya. bisa dengan telepon, bisa dengan chat WA atau video call juga bisa. Oh, video call Terkait juga misalnya bisa. kondisi mobil. Oh, jadi bisa langsung melihat mobilnya gitu walaupun dari jauh, Pak. Iya, betul. Oke, jadi itu jadi Dari situ nanti kan bisa terbit nih saran-saran yang harus dilakukan. Nah, gitu. Oke, jadi kita tahu nih walaupun mobil bekas gitu ya, tapi kita masih bisa lah buat di bengkel resmi Betul, gitu, dan betul. cuma melakukan pengecekan Betul, saja. iya. Ya, jadi di bengkel resmi itu tidak semahal dengan apa yang dipikirkan oleh orang. Gitu. Enggak. Tidak. Jadi kalau misalkan benar nggak sih bengkel resmi itu lebih mahal daripada bengkel umum? Bisa iya, bisa tidak. Oke. Oke ya. Iya. Bisa iya. Ini kalau dibandingkan dengan bengkel umum yang memang layanannya minimalis. Cuma ganti oli aja atau perbaikan ringan saja. Tentunya tidak bisa dibandingkan dengan pelayanan bengkel resmi yang menyeluruh ya. Tetapi juga ada bengkel umum yang pelayanannya menyeluruh, tidak kalah dengan bengkel resmi. Dan pasti harganya juga tidak murah, Ki. Iya. Jadi kembali lagi, kalau bicara mahal, murah, itu akan kita kembali kepada pelayanan sebenarnya. Ke pelayanan, jadi Iya. itu harus dipertimbangkan gitu, Betul, ke pelayanan. betul, Jadi betul. jangan takut untuk ke bengkel resmi gitu ya. Selama Jangan ini takut. Pak, karena waduh bengkel resmi kayaknya bakal banyak nih biaya untuk Iya. perawatan dan segala macam gitu. Mau tahu nggak, Ki? Kenapa, Pak? Keuntungannya di bengkel resmi? Apa keuntungannya saya? Di bengkel resmi, Ya. penggantian spare part itu digaransi selama 12 bulan. Selama 12 bulan. Atau 20.000 km, mana yang dicapai lebih dulu Berarti kalau saya ganti garansinya 12 bulan gitu ya. setelah dipasang. Setelah dipasang. Betul. Cukup lama ya dan itu Lama. dan mungkin banyak di luar sana mungkin hanya 1 minggu dan 1 Iya, bulan. atau gitu. cuma 1 bulan Ya, mungkin. walaupun tergiur dengan murahnya Iya, gitu ya. iya. Yang pasti di bengkel resmi spare partnya genuine. Kemudian dijamin selama 12 bulan setelah dipasang tuh. Oke. Bahwa kalau spare part yang dipasang tadi ternyata rusak karena memang pemakaian normal ya, tentunya kita akan ganti dengan spare part yang sama. Oke. Jadi ini Dan Pak, nggak ada biaya apa-apa. dan tidak ada biaya Iya. apa-apa. Itu sudah masuk garansi. Iya. Jadi Iya. ini memang ini menjawab semua pertanyaan ketakutan untuk ke bengkel resmi sih, Betul. Pak. Dengan mobil baru ataupun mobil lama. Iya. Juga pastinya pikiran orang kalau kalau mobil ke bengkel resmi itu mahal ya biayanya gitu. Enggak. Saya boleh jamin itu enggak. Oke deh. Pak, ini saya ada baca-baca gitu ya. Iya. Terus juga sharing juga sama teman saya. Jadi itu mobilnya itu kampas koplingnya itu aus. Nah, dia baru beli mobilnya itu baru. Tapi kampas koplingnya udah aus. Sedangkan teman saya yang mobilnya lama itu kampas koplingnya masih bagus gitu. Oke. Kampas kopling itu termasuk dalam kategori consumable part. Jadi suku cadang yang habis pakai. Kalau sekarang dibandingkan antara dua mobil yang berbeda dengan dua pengemudi yang berbeda, tentunya akan berbeda hasilnya, Ki. Karena kembali lagi sifat dari kampas kopling adalah spare part habis pakai. Oke. Jadi kembali kepada gaya mengemudi tentunya. Yang mengemudi berarti Betul. ya, walaupun mobil lama, mobil baru. Betul. Ada beberapa pengendara yang memang tipe pengendaranya agresif. Oke. Nah, agresif, stop and go, tentunya akan berbeda dengan pengendara mobil yang dipakainya mungkin stabil. Antar kota, yang kecepatannya stabil, akan berbeda nih masa pakai dari spare part habis pakai tadi. Jadi belum tentu juga itu
kualitas produk. Kualitas Belum produk. tentu. Jadi Iya. balik lagi ke pengemudi tersendiri gitu. Yang pertama kalau seperti ini mestinya balik kepada bagaimana cara pengendara dulu. Oke. Nah, kalau emang cara pengendaranya memang dipastikan itu normal, ternyata ada masalah dengan kampas kopling dalam masa yang harusnya belum ganti kampas kopling. Inilah pentingnya perawatan berkala tadi. Kalau emang ini dia bisa masalahnya adalah Apalagi nah ini makanya kesini Pak ya, jadinya kenapa mobil lama mobil baru harus servis secara rutin. Betul. Ini jadi Indonesia lah kenapa mobil baru bisa kampas koplingnya cepat diganti gitu, sedangkan yang lama tidak ada bermasalah. Iya, ada dua hal tadi. Kembali kepada bagaimana gaya mengemudi, kemudian harus dipastikan juga apakah itu memang dari produk yang bermasalah gitu. Tidak melakukan pengecekan dari awal. Tetapi kalau melihat kasusnya ini, karena kampas kopling adalah termasuk ke dalam kategori suku cadang yang habis pakai, saya pikir sih karena gaya pengemudian gitu. Akan lain halnya misalnya mobil yang berbeda tapi dimiliki oleh satu orang yang dipakai bergantian dengan gaya mengemudi yang sama, kok yang satu lebih tahan lama, satunya kok cepat ganti. Nah, ini mungkin lebih bisa apple to apple, Ki. Oh, bisa dilihat dari produknya juga, Pak ya? Iya. Kualitas produknya. Tapi kalau dua mobil yang berbeda, dua pengendara yang berbeda, tentunya kita akan kembali lagi bagaimana gaya mengemudi. Oke, dan mengemudinya harusnya lebih jangan agresif ya, Pak ya, mengemudinya. Tentunya kami sarankan untuk lebih pada defensive driving saja gitu. Jadi bagaimana mengemudi itu dengan aman, nyaman. Pertama untuk keselamatan dari pengendara sendiri, tapi juga keselamatan dari mobil sendiri yang lain seperti itu. Ini berarti harus diganti atau seperti apa, Pak? Kalau memang bengkel mengatakan bahwa kampasnya harus diganti, kemungkinan besar memang masalah di kampasnya. Oke. Gitu. Saran saya kalau bengkel itu mungkin bengkel umum, mungkin ada baiknya juga masuk ke bengkel resmi untuk mendapatkan pendapat kedua. Oke, ada perbandingan lah gitu ya. Ya, betul. Tapi kalau itu mungkin bengkelnya itu bengkel resmi, ya mungkin pastinya sudah dilakukan pengecekan secara menyeluruh, Ki. Gitu. Tinggal bagaimana nanti menyikapi ini termasuk pengaruh dari pemakaian atau karena produk yang bermasalah seperti itu. Dan itu katanya masih bisa bertahan berapa lama gitu untuk mobil baru dan kampas koplingnya seperti itu? Kalau bicara kampas kopling tentunya akan sangat riskan kalau untuk bertahan ya. Kalau sudah dikatakan bahwa ini udah bermasalah, sebaiknya harus diganti. Harus segera diganti berarti betul. ya. Daripada nanti menunda-nunda. Memang kampas kopling ini lumayan mahal, Ki. Ya, lumayan mahal penggantiannya. Tapi kalau kita menunda penggantiannya, itu akan ada komponen lain yang akan terimbas dan itu akan lebih mahal. Oh, jadi mending diganti yang ini dulu gitu ya. Betul. Saran saya sih kepada viewernya Mitra Suzuki tadi, pastikan dulu deh. Pastikan dulu gaya mengemudi seperti apa gitu. Oke, dicoba dulu lah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemarin pengecekannya dari bengkel umum, mungkin ada baiknya juga ke bengkel resmi. Iya, coba dicek. Saya kan nggak tahu nih mobilnya apa nih, gitu kan. Ke bengkel resmi aja. Dari situ nanti akan ada pengecekan yang mungkin lebih menyeluruh ya, gitu. Lebih tahu gitu. Jadi karena pengecekannya pun tidak dipungut biaya gitu ya. Betul. Jadi nanti akan lebih meyakinkan kepada pemilik bahwa kondisinya harus ada penggantian seperti itu. Kalau emang harus diganti gitu. Oke, begitulah jawabannya. Dan ada pertanyaan lagi, Pak. Boleh. Sok mobil saya mulai nggak enak. Mobil saya tuh udah lebih dari 3 tahun lah. Saya udah cek ke bengkel resmi bulan lalu dan sudah tahu harganya. Jadi gimana nih? Apakah sok saya masih bisa bertahan nih dalam beberapa bulan lagi atau harus segera diganti secepatnya? Tadi mobilnya di atas 3 tahun ya? Di atas 3 tahun. Tapi nggak disebutin ya berapa kilometernya ya? Kilometernya nggak disebutin. Nah ini, kalau boleh saya hitung rata-rata saja. Kalau mobil di atas 3 tahun, pemakaian rutin setiap hari, biasanya kilometernya udah di atas 70.000. Mungkin ada yang sudah 80.000, seperti itu. Biasanya dengan jarak tempuh yang sedemikian banyak, tentunya sok udah mulai harus diperhatikan. Belum tentu juga harus diganti, tetapi biasanya udah mulai harus ada perhatian lebih tuh. Di kilometer dengan jarak tempuh seperti itu. Kembali lagi kepada bagaimana menggunakan kendaraannya, Ki. Karena seperti saya bilang tadi, ada yang modelnya tuh defensive driving, ada yang agresif. Jadi nggak kebayang kalau misalnya bawa mobil, kalau ada lubang lewat terus,
Iya. tentunya akan ngaruh ke shock. Oh, jadi ya kembali lagi ke pengemudinya. Betul, gitu ya. betul. Tetapi kalau dengan usia mobil 3 tahun, dan saya perkirakan sih kilometernya pasti sudah di atas 70.000. Oke. Memang sudah saatnya sih ya perhatian kepada shock. Dan itu kalau memang dari bengkel resmi udah mengatakan ini shocknya bermasalah terkait keluhan dari pelanggan tersebut, ya mungkin memang sudah Valid saatnya harus berarti ya. diganti. Iya, Betul. memang harus diganti. Nah, pertanyaan berikutnya tadi, apakah harus diganti segera? Ya, apakah masih bisa bertahan gitu dalam beberapa bulan lagi? Gitu. Baik, shock salah satu komponen yang menunjang kenyamanan, Ki. Iya pasti Pak. Iya kan? Jalan gitu. Sedangkan kita beli mobil buat nyaman. Buat nyaman. Selain aman juga harus nyaman Iya. kan gitu. Jadi ini pilihan sih. Kalau nggak diganti sekarang, resikonya apa? Pasti kemampuan shocknya akan semakin menurun. Semakin menurun dan semakin tidak nyaman pasti dipakai. Ini resikonya. Iya. Kalau saran saya, kalau memang sudah dinyatakan bahwa shocknya bermasalah, mungkin harus segera diperhitungkan deh ininya, jadwalnya, kapan harus diganti. Kalau bisa harus segera diganti. Iya, Tapi bisa segera nggak aja. sih, maksudnya akan mengakibatkan komponen lain juga rusak, shock tadi? Kalau shock secara umum yang akan terdampak itu ban pastinya. Karena ketika shocknya bermasalah, ban juga tidak akan menapak dengan maksimal. Oke. Nah, tentunya nanti jangan sampai shocknya udah tahu bermasalah, kita menunda perbaikan. Yang awalnya cuma harus ganti shock doang, Iya, tapi jadi karena ganti dipakai ban. terus, bannya juga harus diganti. Banyak gantiannya Pak ya. Nah, dan kita sudah tahu harga ban berapa, harga shock juga berapa gitu. Jadi di sini customer memang harus bijak sih ya. Harus bijak menyikapi betul. gitu ya. Oke, Betul. dan balik lagi lah tadi untuk tidak terlalu agresif. Betul. Kalau kami dari bengkel resmi sih memfasilitasi gitu loh, memberikan solusi, memfasilitasi dan menyelesaikan masalah. Satu lagi balik lagi ke customer Betul. gitu. Semuanya kembali kepada customer bagaimana mobil beliau, mobil-mobil itu dikehendaki seperti itu. Oke. Tentunya kalau kami sarankan adalah mobil itu harus aman yang pertama. Yang kedua harus nyaman. Iya. Aman bahwa semua komponen yang ada di mobil yang bergerak itu dalam kondisi terbaik. Iya. Nyaman, ya tentunya kita sebagai yang berkendara di situ nyaman mengendarai. Iya, karena juga sebagai transportasi biasanya buat kerja dan segala macam. Betul, gitu. betul. Jadi memang harus dipastikan aman gitu Iya. ya Pak ya. Nah, itu sebenarnya segera dijadwalkan ya untuk Betul. pergantiannya. Nah selanjutnya Pak, bagaimana nasib saya, mobil saya yang usianya sudah lebih 5 tahun, ini 5 tahun nih. Oke. Saya sudah coba tanyakan ke bengkel dekat rumah saya. Katanya mobil saya turun mesin. Ini dari viewer juga. Dari Pure juga, Oke. saya turun mesin. Kalau perbaikan harganya mahal, apa benar dan bagaimana Pak solusinya? Oke, ini informasinya kurang lengkap ya Ki ya ke saya ya. Iya. Jadi saya nggak bisa memberikan jawaban yang mungkin dikehendaki nih gitu. Iya. Tapi saya coba tangkap maksud dari pertanyaan ini. Mobil udah 5 tahun. 5 tahun. Kemudian masuk ke bengkel. Saya pikir sih bengkel umum itu, Iya. ya kan? Kemudian divonis turun mesin. Nah, harus dijelaskan sebenarnya keluhannya apa gitu. Di sini nggak dijelasin keluhannya apa. Tetapi boleh saya analisa, mobil di atas 5 tahun kemudian ada vonis turun mesin, entah itu dari bengkel umum maupun bengkel resmi, tentu ada masalah. Ada masalah. Mobil itu ada 2 faktor yang menyebabkan bermasalah. Ada faktor internal dan eksternal. Oke. Internal dari komponen sendiri. Eksternal ya accident Iya. atau faktor-faktor di luar mesin itu sendiri. Sebagai contoh faktor internal adalah misalnya mobilnya overheating, panas berlebih, sehingga menyebabkan komponen di bagian dalamnya overheat, sehingga tidak mengalami pemuaian yang sangat besar, sehingga tidak bisa bekerja dengan maksimal. Obatnya turun mesin. Itu 5 tahun walaupun berapa tahun walaupun overheat? Itu tidak bisa diprediksi waktunya tidak kapan. bisa diprediksi. Ini saya sebutkan masalahnya dulu. Oke. Oke, yang kedua, contohnya misalnya kesalahan dalam pelumas, bisa jadi loh. Oli berarti Iya, ya? bisa jadi. Jadi kalau bicara yang tadi pertama itu disebabkan oleh faktor internal, yang kedua ini internal dan eksternal nih. Iya. Mungkin salah milih pelumas. Iya. Karena begitu banyaknya pelumas beredar di pasaran, kadang-kadang kita tidak cukup jeli untuk memastikan bahwa pelumas tersebut sesuai dengan spesifikasi dari mobil Iya, yang karena tahu beres gitu iya, Pak. yang kita miliki gitu Iya. loh. Ada kesalahan seperti itu. Oke. Nah,
sehingga kesalahan pelumas tadi menyebabkan kerusakan di dalam mesin. Memang tidak akan terjadi serta-merta, Ki. Tapi 3 sampai 5 tahun baru Tapi kelihatan. secara interval jika dilakukan, ibaratnya kalau bicaranya salah makan nih, Iya. mobil salah makan nih, salah gizi, tentunya pada masa yang akan datang akan terjadi masalah. Itu bisa jadi seperti itu. Oke. Ini obatnya juga satu, turun mesin, nggak bisa diobati dengan yang lain. Oke, gitu. jadi ini turun mesin ini adalah masalah yang berat, Pak. Masalah yang berat, Masalah yang berat. masalah yang berat dan bahayanya mahal loh ini. Berapa kisaran boleh Pak harganya? Oke. Untuk turun mesin kira-kira berapa untuk perbaikan? Kalau untuk mobil medium ya, Iya. medium itu ketika kita vonis turun mesin, pelanggan harus siapin budget antara 8 sampai 12 juta. 8 sampai 12 Iya. juta. Bisa di awal dari gara-gara pelumas gitu ya. Bisa gara-gara dari salah pelumas misalnya, atau interval perawatan berkala yang nggak diikuti dengan baik, sehingga mungkin air radiatornya bocor nggak ketahuan, kemudian filter udaranya udah mampet nggak ketahuan, sehingga menyebabkan kerusakan di internal tadi. Nah, ada juga selain kerusakan internal, kerusakan dari faktor eksternal, Ki. Oke. Contohnya water hammer. Mobil menerjang genangan air, entah banjir atau kubangan yang cukup dalam, sehingga menyebabkan air masuk ke dalam ruang mesin. Ini fatal. Obatnya juga cuma satu, turun mesin. Turun mesin. Oke. Iya. Jadi memang harus pemilik mobil, untuk mobil yang sudah lama ya, tapi juga menutup mobil baru loh. Mobil Kalau baru juga bisa kena turun berpotensi, mesin. bisa berpotensi, sama, potensinya sama. Itulah tadi ya, karena tidak melakukan perawatan. Betul. Jadinya tidak ketahuan saat itu, tapi akan ketahuan 5 Betul. sampai 6 tahun lagi. Makanya kalau saya boleh bilang di sini, ke bengkel resmi itu keuntungannya adalah pertama, pelanggan akan diinformasikan nih potensi-potensi yang harus mulai diperhatikan nih di masa mendatang nih. Seperti tadi misalnya, Pak, soknya nih udah mulai nggak enak nih. Jadi kan pelanggan bisa nyiapin budget nih, Ki. Iya. Ya kan? Ya, total langsung 12 juta gitu ya. Kemudian yang pasti semua spare partnya asli, genuine, Asli anti KW ya Pak ya? anti KW. Dan diskon garansi tadi berapa? 12 bulan. 1 tahun. Iya, atau 20.000 kilometer, jauh loh. Iya. Ya kan? Iya. Dan olinya pasti oli yang sesuai dengan kebutuhan mesin. Ki. Bisa dijamin Pak? Bisa dijamin. Berarti bisa dijamin ya Bisa kalau misalkan dijamin. ganti kita saya udah melakukan perawatan berkala nih Pak. Sudah mengikuti semua prosedur kata Pak Aris misalkan. Tapi bisa dijamin saya tidak akan turun mesin selama 5 tahun. Bisa dijamin. Bisa dijamin. Bisa dijamin. Sudah banyak testimoni dari pelanggan mitra Suzuki. Itu sudah usia mobilnya 7 tahun. Kilometernya udah 250.000, Ki. Banyak, wah jauh banget itu kemana ya dia ya? Dan ini bukan cuma satu orang, udah ada beberapa. Dan mobilnya masih oke. Itu karena sudah dipersiapkan dari awal. Betul. Gitu ya. Itu kalau bicara teknikal ya, Ki ya. Kita buka bagian mesinnya, wah masih bening. Masih bersama kayak manusia juga ya kalau Iya. dari awal makannya dijaga gitu ya. Betul. Jadi Awet bagus, muda nih, awet muda. ibarat orang awet muda nih, Ki. Oke, jadi mungkin setelah menonton podcast ini, viewer juga bisa lebih mempersiapkan Betul. mobilnya. Saran saya sih jadilah pelanggan yang bijak. Wah, gitu. iya. Jadi pilihan banyak di luar sana. Ya kan? Terserah mau yang mana Iya, gitu. pilihan banyak di luar sana. Ya pasti saya mewakili bengkel resmi mengatakan bahwa kita akan memberikan yang terbaik buat pelanggan, khususnya kepada pelanggan Suzuki pastinya. Sehingga untuk memastikan bahwa mobil ini bukan cuma aman dan nyaman dikendari, tapi juga menjadi aset Aset, iya. yang nanti nilainya juga tidak akan jatuh Betul. di masa yang akan datang. Karena mungkin tidak saat ini terjadi permasalahan itu, tapi Betul. kelihatan akan 5 tahun lagi. Betul. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. R3 saya sudah hampir memasuki usia 4 tahun lebih. Katanya 5 tahun lagi mobil saya akan mengalami turun mesin. Oh ini nyambungin Ini tadi sama nih. ya. Apakah nanti saya akan turun mesin juga? Bagaimana saya harus mengatasinya agar tidak turun mesin? Takut saya Pak. Oke, ini nyambung tadi kayaknya. Nyambung dia. tadi. Tidak selalu ya. Jadi kalau bicara mobil sudah di atas 5 tahun pasti turun mesin, enggak. Tidak semua begitu. Malah kadang ada mobil yang setahun 2 tahun udah turun mesin juga ada. Udah turun mesin. Ya? Karena mungkin karena faktor eksternal tadi terjadi, atau memang karena ada kelalaian. Pasti ada kelalaian. Oke. Selama perawatan berkalanya itu kita ikuti dengan baik. Kemudian asupan gizi nih kalau saya boleh bilang ya buat makanannya si mobil tadi itu benar. Olinya sesuai dengan spesifikasi, spare partnya juga yang genuine. Saya pikir mobil ini akan jadi aset berharga loh. Nah, Bukan cuma
nyaman dikendari, tapi juga akan membanggakan nanti sih. Pastinya, karena Iya. ini akan jadi ya aset sumber hidup kalau bisa ya, maksudnya akan nurun gitu kalau Iya. kita udah nggak ada, pasti buat anak istri Iya. lah gitu. Dan banyak kok testimoni dari pemakai Suzuki yang sudah saking kadung senengnya ya dengan tipe tertentu nggak mau ganti. Dia bilang, kenapa kok nggak mau ganti? Karena ya Sudah jatuh cinta sama ini nyaman, ya, modelnya nyaman pak, aman pak, saya pakai nggak banyak mintanya gitu. Tapi perawatannya beliau juga rutin. perawatan Nah, rutin. betul, perawatannya rutin. Oke, nah itu tadi, jadi kalau misalkan Anda semua tidak ingin mobilnya rusak, Anda bisa melakukan perawatan rutin dari mulai sekarang ya Pak, Iya. mulai sekarang dipersiapkan gitu. Dari mulai sekarang. Mungkin boleh Pak ada pesan untuk penonton yang ada di rumah? Saya ulang lagi. Saya ulang lagi, oke. Jadilah pelanggan yang bijak. Jadilah pelanggan yang bijak dan penonton yang bijak gitu ya. Iya. Oke, dan sampai ketemu lagi di Mitra Podcast selanjutnya. Boleh silahkan di komen kita mau membahas tentang apa lagi, atau nanti bisa dibahas bagaimana sih mengklaim asuransi untuk mobil yang kecelakaan atau yang seperti apa. Mungkin terima kasih untuk Pak Aris sudah hari ini berhadir di podcast kita dan menjadi orang spesial hari ini ya, karena orang yang pertama di Mitra Podcast Oke, kita. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Sukses terus dan sampai ketemu. Jangan lupa like, comment dan subscribe Mitra Podcast. Brem brem brem. Dadah.